Setelah gagal merebut Kiev, Rusia menggunakan pendekatan berbeda untuk memenangi pertempuran Donbas. Moskow cenderung mengandalkan serangan artileri untuk melumat pasukan Ukraina sejak memulai operasi Donbas pada pertengahan April lalu. Menurut laporan The New York Times 10 Juni lalu, seorang penasihat komando militer Ukraina mengklaim Rusia menembakkan 60.000 peluru artileri dan roket per hari dalam pertempuran Donbas. Sebaliknya, Kiev yang memiliki sumber daya lebih kerdil hanya menembakkan 5.000 hingga 6.000 peluru artileri per hari. Alhasil korban jiwa terus berjatuhan di pihak Ukraina. Pada Sabtu 19 Juni, The Guardian melaporkan bahwa jumlah korban jiwa di pihak Ukraina akibat artileri bisa mencapai 200 serdadu per hari. Jumlah korban luka pun diperkirakan sekitar 800 orang. Di garis depan Donbas, pasukan Ukraina dilaporkan mesti bertahan di jejaring parit dengan sedikit harapan. Setiap saat peluru artileri dapat menghujani mereka. Tak ada kesempatan membalas, posisi baterai artileri terlalu jauh dari jangkauan senapan. Cerita seperti demikian menimpa Alexander, relawan militer berusia 36 tahun. Sebelum perang meletus, ia bekerja sebagai teknisi listrik di Gdansk, Polandia. Kemudian ia mendaftar ke pasukan pertahanan Ukraina lalu diposkan di suatu parit setinggi dada orang dewasa dalam pertempuran Donbas pada 10 Mei. Perang Alexander hanya berlangsung seminggu. Ledakan artileri membuatnya terbaring di rumah sakit sebulan belakangan. Total, Alexander hanya menghabiskan 6 hari di medan perang. Pada 16 Mei, perangnya telah selesai. Ketika berjaga di dekat Avdiivka, Donbas, sebuah drone Rusia melayang di atas posisi Alexander. Pasukan Rusia tahu lokasinya. Tak lama kemudian hujan artileri menggempur. Alexander merasa lengan kanannya seperti disambit batu. Namun setelah memeriksa, apa yang terjadi jauh lebih buruk. Alexander kemudian dilarikan ke Dnipro sekitar 4 jam perjalanan darat dari Avdiivka. Dokter memasangi lengan kanannya dengan 4 pin untuk menyambung perancah. Alexander menyampaikan tembakan senjata berat Ukraina hanya 1 berbanding 10 dari Rusia. Sepengakuannya, pasukan Ukraina sepertinya hampir tak punya harapan melawan balik. Senapannya tak mampu menjangkau unit artileri. Rusia pun tak kunjung menerjunkan pasukan darat untuk merebut wilayah yang dijaganya. Kondisi itu membuat Alexander merasa hanya mengemban satu misi, berjaga di garis pertahanan, berupaya bertahan hidup di tengah teror ledakan.